Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini memberanikan diri mewakili teman-teman kelas dari Doktor Ilmu Hukum Angkatan 22 mengucapkan selamat kepada Bapak. Terima kasih. Yang telah melengkapi puzzle ke-6 daripada kandidat doktor pada hari ini, yang meninggalkan 4 orang lagi dari 10 peserta kelas. Yang ingin saya tanyakan di sini, Bapak tadi menjelaskan tentang Lex Sportiva, tentang sistem hukum transnasional. Ini hal menarik buat saya karena ada kekhususan di sini. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada sistem hukum transnasional selain Lex Sportiva di negara ini? Ya. Dan mohon penjelasannya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jawaban saya sederhana, saya melogikakan McDonald. McDonald itu masyarakat ayam, penyuka ayam goreng. Di sini ada sebetulnya ayam goreng yang penyet itu. Sebetulnya konsepnya sama, ayam goreng. Tapi apa? Tapi dibentuk masyarakat sendiri dengan logo tersendiri, orang tua yang pakai jenggot dan pakai tongkat. Dan itu ternyata apa, McDonald dalam penggantian komisaris untuk McDonald di Indonesia, pemerintah tidak boleh ikut campur itu. Karena itu bentuk ada lembaga hukum sendiri. Misalnya seperti McDonald atau KFC yang orang tua itu. Ternyata Kolonel Sanders itu namanya, Pak. Oh iya, Kolonel Max Sanders. Itu punya masyarakat sendiri, padahal konsepnya cuma ayam goreng dan sambal. Sama dengan ayam goreng, tapi saya melihat pernah saya makan ayam goreng dan sambal di sini. Ternyata bukan gambarnya Kolonel Jack Sanders, tapi pedagangnya jual kaos Arif Afandi dan Adis Kadir itu di situ. Dan kemudian saya makan lagi di sana, itu ya ayam goreng sama dengan sambal. Gambarnya kaosnya. Gambarnya Bambang Deha dan Risma ternyata di situ. Jadi tidak ada di situ, tidak ada sistem. Tapi yang disebut sebagai McDonald tadi dan KFC itu punya sistem. Sehingga sampai ada teman saya umroh, Bu. Teman saya umroh orang desa itu tidak bisa membedakan Jeddah dan Mekah. Sampai di sana mesti dia katakan itu mesti Mekah walaupun di Jeddah. Ketika di Mekah, di King Abdul Aziz di Jeddah itu ada KFC, ada gambar orang tua. Terus dia, loh kiai saya kan menyarankan jangan makan makanan Amerika, haram. Loh ini kok ada di Mekah, kok ada gambar orang tua ini sama dengan, wah berarti orang tua ini sudah masuk Islam. Kata Yesus. Jenggotan lagi Jenggotan ya. sudah masuk Islam. Terima kasih. Kayaknya seumur-umur saya jadi ketua Dewan Penguji baru sekali ini ya, promovendus itu ya jadi ya joker ya. Baik, kepada Bapak Dr. Nuryanto SHMH disilakan. Wah, ini ombudsman ini. Maaf Pak, Bu Ketua, belum doktor, saya masih mahasiswa angkatan 26 di DI ya. Enggak mau ya, Pak ya? Iya. Saya tidak menanyakan tentang pengawasan atau apa gitu, karena di samping bekerja di ombudsman, saya juga pelaku pengurus salah satu klub sepak bola, dan juga Pak Yulianto ini anaknya juga atlet sepak bola juga, saya juga. Oleh karena itu yang saya tanyakan adalah tentang keberlakuan hukum olahraga itu batasnya sampai apa? Dan untuk bisa diselesaikan lewat badan aktivitas olahraga itu syaratnya itu apa? Soalnya kita khawatir anak-anak yang di bawah umur yang main itu nanti tidak ada perlindungan hukum. Terus juga bapak-bapak yang 40 tahun ke atas yang tidak ada asosiasinya juga nanti tidak terlindungi oleh hukum ini, dan nanti kalau mematahkan kaki lawan juga kena pidana. Bagaimana pendapat Saudara Profendus ini? Terima kasih. Ini ombudsman ini selalu tanya, selalu. Yang pertama tentang pemberlakuan. Pemberlakuan itu yang pertama memang ada, itu hanya member. Seperti Anda ketahui membernya PSSI sekarang
itu terdiri dari beberapa pengprov dan klub-klub ISL dan klub-klub itu. Artinya di luar itu dia bukan member dan itu tidak berlaku hukum olahraga atasnya, hukum PSSI atasnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, karena tadi banyak disebut-sebut, saya akan menawarkan ke Pak Dima Mabrur dan Pak Arif Afandi kalau mau bertanya atau memberi saran gitu. Ini privilege. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ketua. Karena saya tidak ke Hukumnya. teorinya, karena tadi Ibu sudah menyebutkan knows too much about the empirical things. Saya sampaikan aja di sini bahwa di buku ringkasannya ini memang tidak saya menyebutnya harusnya dibedakan. Jadi begini, kalau saya di KONI itu ada 2 event, ya, satu itu single event, satu namanya multi event. Jadi begini, kalau misalnya begini, yang disebut oleh Pak Juli, PSSI itu mempunyai induk organisasi ke FIFA, sampai ke FIFA di Zurich sana tadi disampaikan Pak Juli. Kalau itu kompetisinya sifatnya single event, artinya kompetisi sepak bola, PSSI mengadakan kompetisi baik itu di Surabaya sampai di Jakarta sampai di Australia sekarang, itu jurisdiksinya adalah FIFA sampai ke bawah. Sama dengan tinju tadi. Tinju itu mulai dari di sini ada Pertina ya yang amatir, kemudian nanti kalau sampai di Asia Tenggara, sampai di Asia, sampai di level dunia itu WBA, WBC, yang lain-lain, WBO dan lain sebagainya. Itu jurisdiksinya di situ. Tetapi kalau sudah multi event, karena di sini saya melihat di kesimpulan yang kedua yang minta ini tambahan juga koreksi Pak Yuli, di situ disebutkan bahwa baki itu bentukannya KONI, bukan. Baki itu bentukannya KOI, yang Bahuri bentukannya KONI. Di saran yang kedua juga ada terbalik dan juga mungkin supaya ada keliru dibetulkan. Jadi kalau baki itu bentukannya KOI dan Bahuri bentukannya KONI, di situ Pak Yuli minta mengusulkan untuk dibubarkan. Tapi pertanyaan saya, karena di situ harus dibedakan antara event yang single dan multi event, Bu. Kalau sepak bola tadi urusannya PSSI sampai ke FIFA, memang betul jurisdiksinya. Tetapi kalau sudah multi event itu namanya ada kalau di level nasional itu PON, kemudian SEA Games yang Asia Tenggara, Asian Games sampai ke Olimpiade. Contohnya saja di PON itu namanya multi event, itu ada di situ ada sepak bola, ada bulu tangkis, ada renang, ada atletik, ada taekwondo, pencak silat, ada 40 cabang olahraga lebih. Nah, dispute-nya itu kalau sudah itu multi event tidak bisa diselesaikan oleh induk organisasinya. Harus ada badan yang bisa mengarbitrase atau menjadi penghubung antar cabur-cabur ini. Jadi kalau disebutkan bahwa arbitrase ini dibubarkan, di sini ada 2 lawyer top ini Pak Ami Bamet sama Pak Amir Burhanuddin, ini kebetulan mereka lawyer kami juga. Ya, ini dispute-nya sekarang ini banyak sekali kalau sudah menjelang PON, itu perpindahan atlet dari antar provinsi dan segala macam, itu tidak bisa diselesaikan oleh PSSI kalau itu menyangkut sepak bola, itu harus ke arbitrase. Nah, kalau ini disarankan dibubarkan arbitrase, nanti di mana kalau ada dispute yang menyangkut multi event. Itu dari saya, terima kasih. Ya, jadi kita mulai dulu dari pemahaman KONI dan KOI. Dalam undang-undang itu, pemerintah sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk, maka disebut masyarakat olahraga. Masyarakat olahraga itu dibentuk menjadi Komite Olahraga Nasional, atau di negara lain itu NSO, National Sport Organization. Di Indonesia adalah Boleh dijawab singkat pertanyaannya aja, Pak? Oh ya, ya artinya begini. Artinya tetap ketika persoalan dispute antara pemain pindah kontrak itu ketika hanya masalah multi eventnya, tetap ada di situ panitia penyelesaian, panitia persoalan hukumnya. Tidak sampai harus ke Bahuri, tidak harus sampai ke
bagi, kan begitu. Jadi artinya intinya kalau itu persoalan misalnya renang yang atlet renang Banyuwangi yang ditransfer ke Kalimantan, ya itu biarkan asosiasinya menyelesaikannya sendiri. Jadi artinya masyarakat olahraga Indonesia yang berbentuk KONI adalah menyelenggarakan eventnya, bukan sampai harus menyelesaikan masalahnya. Barangkali itu. Baik, Pak Arief, monggo. Terima kasih. Terima kasih Bu Ketua Sidang, Pak Yulianto. Sebetulnya saya sangat senang sekali dan bahagia sekali dengan disertasi panjenengan, karena setahu saya sampai sekarang ini hanya satu orang yang menekuni sport law di Indonesia, yakni teman saya juga Hinca Panjaitan, yang dulu juga memulai dengan ombudsman. Dulu beliau pernah menjadi ombudsmannya di Jawa Pos dan menekuni media law, baru sekarang menekuni sport law. Ini penting karena sport itu sekarang menjadi big business dan ini akan semakin tumbuh besar sekali. Karena itu menjadi ahli di bidang hukum olahraga itu menjadi peluang yang sangat besar untuk kedepannya. Nah, tinggal mungkin saya setuju dengan Bu Ketua bahwa memang harus agak fokus dan penggunaan istilah-istilahnya mungkin agak hati-hati. Ini saran saya, karena nanti jangan sampai dulu Kiai Sahal almarhum itu waktu zaman Pak Harto senang sekali mengatakan kontekstualisasi kitab kuning, tapi karena salah dipahami oleh para kiai-kiai sepuh, ini kiai kok konseksual. Padahal yang dimaksud itu kontekstualisasi. Nah, ini sama dengan itu. Jadi saya kira tinggal dibenahi aja istilah-istilahnya gitu, baik. Dan saya mendorong terus untuk mendalami sport law ini. Makasih. Ya, terima kasih. Promovendus dan hadirin yang saya hormati, dengan telah selesainya waktu tanya jawab dan untuk menentukan predikat kelulusan Promovendus, maka rapat ujian terbuka disertasi program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya skors selama kurang lebih 15 menit. Dan penguji meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Promovendus disilahkan meninggalkan ruang ujian. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih. Promovendus disilahkan memasuki ruang ujian. Dan penguji memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih. Hadirin yang terhormat, rapat ujian terbuka disertasi program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus
1945 Surabaya, atas nama Saudara Ahmad Yulianto Iksan, saya nyatakan dibuka kembali. Pengumuman predikat kelulusan Windows oleh Ketua. Berdasarkan hasil rapat yudisium ujian terbuka program doktor ilmu hukum dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai Promovendus selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja saudara Promovendus dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunannya dalam mempelajari kepustakaan, serta kemampuan Promovendus dalam menirik kesimpulan yang bermanfaat, cara Promovendus mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan Promovendus dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, semangat saudara Promovendus dalam upaya menyelesaikan pendidikan, kredibilitas ilmiah dan kegunaan, serta sumbangan yang berharga dari disertasi Promovendus untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan penilaian yang telah dilakukan oleh panitia ujian tertutup pada hari Rabu 8 Oktober 2014 yang diketuai oleh Profesor Dr. Siti Mariani SHM Hum, segala peraturan dan wewenang yang ada pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, maka dengan ini sidang memutuskan bahwa disertasi saudara Promovendus diterima. Dan dengan demikian saudara Ahmad Yulianto Iksan telah menyelesaikan pendidikan doktor pada program ilmu hukum serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Untuk itu kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor hukum dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar tersebut. Kepada saudara Dr. Ahmad Yulianto Iksan atas nama pribadi, Dewan Penguji dan seluruh sivitas akademika, pertama-tama perkenalkan saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah saudara capai. Gelar doktor adalah gelar tertinggi bidang akademik. Juga kepada Ibu Yulianto dan keluarga, juga kolega Dr. Ahmad Yulianto yang hari ini bisa menghadiri memberikan dukungan pada Dr. Ahmad Yulianto Iksan. Kami hanya berharap meskipun saudara banyak berkecimpung seperti saya sampaikan tadi dalam bidang olahraga, tentu kami juga sangat bangga kalau memang yang disampaikan oleh Pak Arif Afandi tadi, saudara pertama atau kedua doktor yang menekuni, yang mempunyai interest di sport law. Kami berharap tadi seperti awal saya mengatakan fokus, apa bahasa hukumnya bukan lex generalis, saya lex spesialis. Soalnya dari tadi saya tanya gitu, itu yang benar lex general atau lex generalis? Seingat saya ada isnya gitu loh Pak. Ya, lex generalis, lex spesialis, ini isnya kok enggak gitu. Tapi muncul sensualitas. Baik, kami berharap nanti Bapak Dr. Ahmad Yulianto Iksan ini terus berkarya, terus menulis, apalagi masih ada scarcity ya, ada kelangkaan expert akademisi yang mengkaji sport law ini, dan saya harap saudara terus belajar, ikro, banyak membaca dan menciptakan karya-karya ilmiah yang insya Allah memberikan kemaslahatan bagi bangsa, khususnya dunia sport di Indonesia. Dan mudah-mudahan disertasi ini memberikan berkah bagi kita semua. Amin. Penyerahan tanda lulus oleh Rektor.
Pematang danda oleh Dr. Ahmad Yulianto Iksan. Kepada Dr. Ahmad Yulianto Iksan dipersilakan menuju tempat duduk yang telah disediakan. Kepingin. Kurang ya Pak. Sang promotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada tim penguji ujian terbuka pada siang ini yang diketuai oleh Rektor. Terima kasih juga saya sampaikan pada tim penguji sejak proposal sampai ujian tertutup yang memberikan banyak masukan-masukan. Terima kasih saya sampaikan pada tim promotor. Terima kasih juga saya sampaikan pada undangan akademik. Terima kasih khusus untuk para petinggi olahraga yang menyempatkan hadir. Terima kasih. Dan terima kasih pula saya sampaikan pada panitia penyelenggara promosi doktor pada siang ini. Dan terima kasih juga kepada keluarga Dr. Ahmad Yulianto Iksan yang saya lihat mulai tadi ibu menunduk zikir dan berdoa untuk sang suami. Terima kasih. Seperti yang telah kita saksikan barusan ini, di mana ini sekrupnya hilang, bolak-balik jatuh. Tidak bisa sekrupnya hilang. Biasanya tidak hilang, pada waktu Pak Yulianto hilang. Barusan kita menyaksikan bagaimana promosi doktor dari Dr. Ahmad Yulianto Iksan, dan saya baru kali ini ada sensasi membuat gelak tertawa selama saya menguji di sini. Tapi itulah ciri khas orang Surabaya barangkali. Semuanya itu dipakai suatu nilai-nilai kesenangan. Tidak apa, ilmu membuat orang senang itu alhamdulillah. Jangan sampai orang mencari ilmu menjadi kesusahan. Lebih baik tinggalkan saja itu. Membuat ilmu menjadi ilmu mendapat kesusahan. Baiklah, sebenarnya yang ditulis Pak Yulianto itu sudah sejak awal saya sarankan, kenapa sih tidak diarahkan ke satu hal yang sekarang ini sedang hangat-hangatnya, yaitu perlindungan para atlet. Saya katakan, ini coba dilihat itu aturan-aturan olahraga dan kita bandingkan dengan aturan ketenaga kerjaan, Undang-Undang Ketenaga Kerjaan nomor 13 tahun 2003. Di sana ada cara penyelesaian. Mengapa itu tidak bisa terjadi? Apa sebabnya? Saya bilang begitu. Karena pada waktu itu ada beberapa anggota olahraga yang dari luar itu yang sampai mate nggak bisa makan, itu katanya Jawa Pos itu. Ada yang sampai ikut menjual bubur. Ini kan kasihan itu. Nah, tapi beliau tetap enggak, saya ingin melihat bagaimana penyelesaiannya.
Nah, di dalam bukunya dia, di dalam bukunya Dr. Yulianto itu, dia mengatakan bahwa, beliau mengatakan bahwa penyelesaian sengketa olahraga itu sebetulnya menggunakan asas-asas hukum ketatan, asas-asas hukum keperdataan, tetapi ada ciri khasnya. Ciri khasnya antara lain yang ditonjolkan adalah kalau keperdataan itu dapat memilih ke pengadilan negeri, pengadilan umum, kalau keolahragaan ini penyelesaiannya sejauh mungkin tidak melibatkan lembaga-lembaga politik, termasuk peradilannya. Karena masyarakat olahraga itu tidak ingin dicampuri oleh hal-hal yang politik praktis, karena itu akan mengurangi nilai sportivitas. Itu yang beliau kemukakan sebetulnya. Dan lagi, semua masyarakat olahraga di dunia, seperti yang dikatakan tadi, itu bukan lagi kalau sudah masuk masyarakat olahraga, tidak lagi ada masyarakat olahraga Indonesia. Tidak ada. Yang ada itu masyarakat olahraga yang ada di Indonesia. Jadi masyarakat olahraga itu mendunia sudah, sehingga semua aturannya harus diatur secara dunia. Karena itu sampai sekarang hukum internasional, presiden hukum internasional itu tidak ada. Karena itu olahraga pun menciptakan hukumnya sendiri dari hukum yang formalnya, walaupun hukum materialnya diciptakan sendiri itu. Tetapi peradilan umum masih dibutuhkan. Mengapa? Karena apabila peradilan olahraga itu menciderai kepentingan umum, kemanusiaan, dan menciderai moral, itu peradilan umum masih dapat ikut campur di dalamnya sesuai dengan jurisdiksinya. Karena itu ditekankan di Swiss, mengatakan bahwa peradilan umum Swiss tetap bisa menganulir putusan-putusan yang dibuat oleh CAS sepanjang jurisdiksinya itu memenuhi. Di Australia juga seperti itu. Nah, tetapi itu pun boleh dikatakan sampai sekarang barangkali belum pernah terjadi itu. Sehingga semua perselisihan itu yang murni olahraga diselesaikan oleh masyarakatan olahraga itu sendiri. Jadi karena itu beliau ngotot mulai tadi, nggak bisa orang lain, nggak bisa pengadilan, nggak bisa, itu harus diselesaikan masyarakat sendiri. Tetapi bagi mereka yang belum memahami, katanya beliau, itu masih rancu. Karena itu inilah disertasi ini yang akan saya kembangkan. Karena di Indonesia baru ada satu disertasi. Saya bilang, kalau itu yang Anda kalau itu Anda maksudkan, saya sebagai promotor hanya memfasilitasi saja. Jadi ini semua diselesaikan oleh Dr. Yulianto dengan tanda petik. Contoh disertasinya cuma satu. Itu yang menjadi kesulitan. Nah, itu mengenai proses hubungan kita. Sekarang saya dengan Pak Yulianto mohon maaf. Pak Yulianto mohon maaf kalau saya bertindak tidak sopan kepada Anda. Karena Pak Yulianto itu salah satu promovendus bimbingan saya yang paling rajin ke rumah, tapi paling rajin saya tolak. Paling rajin konsultasi, saya paling rajin saya marahi. Saya sampai bingung menghadapi Pak Yulianto. Terus terang aja saya. Begitu rajinnya membingungkan saya. Tapi itu semua adalah sudah lewat, Pak Yulianto. Saya sudah minta maaf di muka umum ini lagi saya minta maaf. Saya terima kasih lagi kepada Ibu yang begitu sabar, selalu ikut walaupun delik-delik dari saya itu. Sekian sambutan saya, mudah-mudahan apa yang saya katakan ada manfaat, dan apabila salah, ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.